Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Sania Lopiani, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Informatika Fase E, Elemen Analisis Data, Materi, Metode Pengumpulan Data di tempat saya bertugas SMK Bakti Pangkal Pinang pada tingkat 10 animasi. Berikut ini hasil uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10 animasi. Baik, Bu. Kabarmu gimana hari ini? Baik, Bu. Silakan, Hengki. Siap memberi salam. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Rehan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rehan sudah memimpin doanya. Sebagai warga negara Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Silakan Jova, dipimpin Jova. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu lihat ada beberapa yang tidak hadir. Ibu absen dulu ya. Siapa kira-kira ya 10 animasi yang nggak masuk? Baik. Nicholas, Steven, Alvarezi, Genia, Nathanael, Berry, Christian, Stephen Marcelino. Ada juga Stephen Marcelino. Apa ya? Atau izin? Ada keterangan? Izin ya. Grandy, Gabriel, Johannes. Ada 3 orang nih yang nggak hadir. Ada yang tanpa keterangan 1 orang, ada yang izin 1 dan sakit 1 orang juga. Kalau semangat berarti sudah sarapan. Tapi kalau masih belum makan, biasanya kamu lemas, nggak fokus. Tapi karena sudah sarapan, berarti hari ini harus lebih semangat dari kemarin. Setuju? Setuju. Sebelum memulai pembelajaran, tolong Nata bantu Ibu. Kita akan mencoba mengingat materi yang sebelumnya. Ada keterkaitan dengan materi sekarang. Kira yang paham dengan software, apa itu software ya?
Software adalah bagian dari komputer, yaitu perangkat lunak. Kasih tepuk tangan buat selanjutnya, software yang bisa membantu kita membuat perangkat kuesioner. Kira-kira software apa yang bisa membantu kita membuat perangkat kuesioner secara daring? Ada yang bisa mencoba? Glenn, ya, Glenn. Kalau nggak salah Google Form. Google Form, kasih tepuk tangan buat Glenn. Berarti kamu sudah masih mengingat materi sebelumnya. Sebelum memulai ke materi selanjutnya, ada pretest dulu yang Ibu berikan ke kamu, 10 soal. Kita coba dibuka materinya. Yang ada udah di-share ya di grup ya. Oke. Pengen dikerjain ya, Glenn. Boleh via laptop atau via handphone bisa, karena dengan Google Form kita bisa mengisi kuesioner di tablet, Android, dan perangkat lain. Jangan salah pilih kelasnya. Ada 10 pertanyaan. Ada pretest ya. Bisa diklik link saya. Oke, kita selesai ya di pretest ya. Kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini dan apa capaian yang akan kita dapat, capaian pembelajarannya. Hari ini kita akan membahas pengumpulan data yang ada kaitannya dengan pretest kamu kerjakan dan bahasan soal di gabungan. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Oke, di tujuan pembelajaran itu ada capaian dulu. Capaian pembelajaran pada fase E, karena kamu kurikulum baru ya, fase E, jadi dibilang kamu harus bisa menerapkan siklus pengolahan data, pengumpulan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi. Nah, diperjelas di tujuan pembelajaran, kamu harus memahami metode pengumpulan data, menerapkan siklus pengolahan data, dan menerapkan strateginya. Dengan tujuan seperti ini, berarti nanti kegiatan pembelajaran kita di intinya model pembelajaran PJBL. Pembelajaran berbasis proyek. Paham? Paham. Ya. Nah, ini beberapa bahan ajar nanti yang bisa kamu lihat. Ada bahan ajar, baik lagi ke PPT Ibu. Ada LKPD-nya juga akan menuntun kamu dalam menyusun proyek. Next, ada lagi nanti video pembelajaran. Oke. Nah, ini ada beberapa bahan yang bisa kamu jadikan sumber atau bahan buat menyusun proyek. Oke, dulu untuk materi kita metode pengumpulan data sedikit ya. Boleh diklik. Ada pertanyaan pemantik. Tolong si Gabriel, pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang kuesioner? Apa yang Anda pahami tentang kuesioner? Yang kedua, Rehan bisa dibantu. Bagaimana cara mengumpulkan data dengan metode kuesioner? Oke, bagaimana ya caranya ya? Ternyata ini semua nanti akan berkaitan di kegiatan inti kita, ya. Metode kita ada berapa, William? Ada 3. Ya, silakan berdiri. Ada apa aja? Ada wawancara, kuesioner, dan studi perpustakaan. Iya, ada 3 metode. Oke, silakan duduk. Nah, kira-kira nanti di kegiatan inti kita mau membuat daftar pertanyaan secara daring. Metode apa kira-kira yang akan kita gunakan? Ada yang bisa? Silakan Nicholas. Metode kuesioner. Metode kuesioner. Kasih tepuk tangan buat Nicholas. Kita siap di kegiatan inti kita membuat proyek. Kegiatan inti kita. Baik, di kegiatan inti ya
ada pertanyaan mendasar lagi membuat kamu menyusun langkah-langkah proyeknya. Tolong dibantu, Hengki, pertanyaan yang pertama. Ya, Pak. Pertanyaan yang pertama untuk langkah 1, singkat 1. Bagaimana mempersiapkan Google Form? Bagaimana mempersiapkan Google Form? Bisa dibantu, Chow. Yang kedua, Bagaimana membuat daftar pertanyaan? bagaimana membuat daftar pertanyaan? Oke, bisa dibantu Yomanus. Untuk pertanyaan ketiga, Bagaimana mempublikasi kuesioner? bagaimana ya mempublikasinya? Berarti ada 3 pertanyaan mendasar yang bisa menuntun kita menyusun proyek. Bagaimana mempersiapkan, bagaimana menyusun daftar pertanyaan, dan bagaimana mempublikasi. Paham ya? Kita lihat dulu sedikit video pembelajarannya sebentar. Membuat kuesioner menggunakan Jadi 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, persiapan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, ini ada. baik untuk yang pertama persiapan, aplikasi programnya, kemudian dan lain sama. Sudah, video bisa membantu kamu. Pertanyaan sampai musuh pertanyaan. Sintak yang ke-1, kamu silakan berdiskusi kerja kelompok mengerjakan ini. Silakan kamu duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Perhatikan video pembelajarannya. Nah, pada bagian sintak kedua, mendesain perencanaan produk, kamu antar tim harus tahu tugas masing-masing dan menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang dimaksud sumber untuk kamu menyusun, saya ulangi, ada LKPD, ada bahan ajar, ada video pembelajaran. Ditambah nanti link-link internet jika kamu melakukan browsing. Ya, ulangi, bahan dan sumber untuk menyusun proyek ada LKPD, bahan ajar, video pembelajaran, dan ditambah link-link jika kamu melakukan browsing. Paham ya? Kamu harus membagi tugas, persiapkan alat bahan media sumber yang dibutuhkan. Paham ya? Saya coba ke kelompoknya si Berry. Bagian siapkan akun Google-nya. Yopanus sebagai searching pertanyaan-pertanyaan. Baik. Dan Destu membantu Jovanus dan Destu searching pertanyaan. Oke, berarti pembagian tugasnya harus adil ya, Berry ya. Baik, terima kasih buat Berry. Kelompoknya si Hengki, silakan ya. Pembagian tugasnya seperti apa Hengki? Untuk yang mencari informasi ada David dan Kevin. Oh ya, baik, pembagian tugasnya untuk adil. Kita coba ke kelompoknya si Jenny ya. Pembagian tugasnya seperti apa Jenny? Saya mengerjakan template PPT dan Glad mencari informasi tentang PPT. Nicholas sama Tiara mentransfer paket atau password wifi laptop. Baik. Oke, Jenny sudah membagi tugas. Ini sudah kamu siapkan? Untuk Rehan disuruh mencari searching gimana cara pembuatannya, Jennifer voice. Kalau saya sendiri nge-record sama ngedain akun Google. Oke, ya. Tadi pembagian tugasnya cukup adil ya. Coba kita lihat sumber yang pertama, bahan aja ada LKPD. Boleh diklik LKPD Ibu. Nah ini LKPD-nya bisa kamu gunakan. Back ke PPT. Ada bahan ajar, bisa diklik kenapa? Nah itu bahan ajarnya. Ya, banyak sekali nanti di bawah kita dilihat. Dan yang terakhir tadi ada video pembelajaran. Ya, silakan diklik. Nah ini nanti bisa membantu kamu dalam menyusun proyek. Paham ya? Silakan lakukan diskusi. Jadi ya, ini ya. Coba scroll ke bawah. Langkah-langkahnya sudah disusun. Baik, bahan-bahannya itu ya.
Kita lihat bahan-bahan si Randy. Masih LKPD. Oh, video ya. Videonya bahan-bahan. Bisa diputar, Ren? Masih loading ya? Oke, kita coba dulu yang lain. Ini ditulis. Next. Itu bahan-bahan ya yang bisa disusun ya, Nata ya? Ya, Bu. Bersama anggotanya. Oke. Jadi membuka. Oh, ini ya, video ya. Itu bahan-bahan yang bisa disusun ya? Iya. Zi, bahan apa yang sudah kamu perlihatkan? Oh ya, bahan aja. Coba terus. Oh, kita berada di bawah sih, body zoom. Di bawah kita masih di bawah lagi tentang pengumpulan data masih di bawah. Lagi ya, masih. Masih bulan di bawah ini, di bawah pemodelan. Oh, ini. Yang ketiga, penjadwalannya, batas waktu penyelesaian. Untuk pertanyaan mendasar, yang pertama mempersiapkan akun persiapkan Google Form lewat akun masing-masing di Drive. 15 menit cukup. Sekarang kamu harus menyusun daftar pertanyaan. 30 menit cukup. Baik. Mempublikasi linknya nanti yang kamu susun di Google Form, waktunya 15 menit. Setuju? Setuju ya? Baik, silakan dikerjakan. Silakan diupload di GC, jangan lupa di Google kelasnya. Yang keempat, nah, Ibu harus memonitoring perkembangan proyek udah sampai di mana, baik pembuatan, mencatat setiap tahapan dan mendiskusi masalah. Ya, Ibu akan lihat di LKPD-nya, di khususnya di GC siapa yang sudah mengumpulkan. Silakan Nata, kita cek GC-nya. Langkah-langkah proyeknya harus disusun dalam format PDF dan dikirim atau dikumpul via GC Google Class 10 animasi. Siapa kira-kira yang sudah mengumpulkan LKPD-nya? Ada si Gabriel ya di situ. Boleh Gabriel? Kami buka dulu LKPD kamu. Langkah-langkah sudah disusun. Silakan berdiri Gabriel. Ya. Silakan dikasih tahu langkah-langkah yang sudah disusun. Pada langkah yang menyiapkan apa aja. Untuk tahap pertama kita pergi ke Chrome terlebih dahulu, lalu pilih Google Apps, lalu pilih Drive. Tahap kedua setelah masuk ke Drive, pilih menu baru, lalu Google Formulir. Lalu tahap ketiga, setelah masuk ke halaman formulir, lalu pilih pertanyaan tanpa judul, lalu pilih segala. Banyak tipu ya. Apalagi formular. Next, tahap keempat. Tahap keempat, mengenalkan, jadikan sebagai quiz, lalu batas itu satu jawaban. Kita cek lagi yang ini. Silakan dulu Gabriel. Kalau di LKPD yang lain punya siapa kira-kira scroll ke bawah?
ada Alvarez ya. Ada Destu tuh, ada Destu. Ya, coba Destu. Gimana nih untuk tata proyek kamu yang kamu susun bersama dengan timnya? Iya, kasih tahu Destu. Langkah pertama yaitu login ke komputer yang aktif. Yang kedua, buka Google Drive. Ketiga, tampilkan drive sudah terbuka. Yang keempat, klik atau new dan pilih Google Form. Membuat pertanyaan langkah-langkahnya. Sebelum membuat pertanyaan, pergi ke setting, lalu klik make the quiz dan respon klik limit to respond. Oke, Destu sudah menyusun langkah-langkah proyeknya. Silakan duduk Destu. Ada lagi satu orang lagi saya mau cek ya kelompok siapa nih ya. Scroll. Ada Marvel sudah Marvel ya, Marvel boleh Marvel. Silakan Pel. Untuk kelompok kamu Pel, langkah-langkah tahap yang sudah disusun. Coba kita cek. Untuk menyiapkan Google Form, langkah pertama, share my drive di Google. Langkah kedua, jika sudah terbuka, klik baru. Yang ketiga, klik Google Formulir. Untuk membuat pertanyaan, langkah pertamanya ketika sudah klik Google Formulir, tampilannya akan begini. Oke, tadi sudah disusun ya Marvel ya. Oke, silakan duduk Pel. Artinya kamu sudah menyusun langkah-langkahnya dan sudah dikirimkan via Google Class. Selanjut di bagian kelima ini kamu sudah harus menyusun kelayakan proyeknya, dibuat bagus laporannya karena akan dipresentasikan, akan dipaparkan di depan dan harus ditanggapi oleh kelompok yang lain. Baik, boleh disusun ya, bisa lewat presentasi atau demo mengisi kuesioner yang sudah dibuat. Paham? Sekarang boleh pokoknya ditampilkan, dibantu, ada yang saya bantu. Kalau bingung silakan bertanya. Kayak tadi ya, tapi caranya udah paham ya, disusun ya. Sama easy semuanya. Itu sudah menjadi semua. Baik, kita coba cek di Jamie sudah disusun ya. Ya kan, gampang kan? Kita coba di kelompoknya si Freddy dan Yusuf. Masih berdiskusi ya. Baik. Sudah disusun ya. Ini bisa diklik ya. Kita coba. Masih diskusi? Menyusun? PPT-nya udah siap? Sudah disusun PPT-nya? Di sintak yang ke-6, setiap kelompok akan memaparkan proyeknya. Kelompok yang lain memberikan tanggapan sebagai masukan biar proyek mereka lebih baik lagi dan bersama-sama menyimpulkan dari tanggapan kelompok yang lain. Sudah siap? Sudah. Kelompok siapa yang mau memulai duluan? Silakan. Silakan Nathanael, anggotanya dipersiapkan. Selamat pagi teman-teman. Saya Nathanael. Ini sekretar Carlo dan operator kami Nelson. Kami dari kelompok FOM
Dan kami sedang membuat PowerPoint yaitu tentang cara membuat Google Form. Ya, tanpa panjang-panjang langsung masuk ke link kuesionernya. Itu adalah link kuesioner yang sudah kami buat, boleh dibuka. Langsung di Itu demo adalah ya. hasilnya. Ya, langsung di demo, silakan dikerjakan. Kerjakan. Bisa di Zoom. Oh, dikerjakan apa? Jangan, tidak pulang. Jujur aja. Bagaimana jujur aja? Jujur aja. Menyenangkan. Tidak menyenangkan ya. Setuju, setuju. Jujur kan kok. Jangka waktunya. Silakan submit. Jika ada tanggapan yang ingin kalian berikan, kami persilahkan. Ada kelompok lain? Ya, Berry. Sebaiknya link di slide diberi judul tentang apa? Kita lihat dulu linknya. Klik linknya. Oke, ulangi lagi tadi Ber, sebaiknya Sebaiknya link di slide diberi judul tentang apa? diberi judul. Bagaimana? Kita tunggu perubahannya dulu. Ya, Ini adalah hasil perubahan kami. judulnya. Judulnya adalah kuesioner refleksi IPA semester remedial 2022. Jadi bagaimana, Berry? Sudah menanggapi tanggapan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompoknya Rezi. Iya. Baik. Kelompoknya Rezi, siap persiapkan dirinya. Saya ingin mempresentasikan atau menampilkan proyek dari kami. Sebelum itu, perkenalkan saya William. Saya Muhammad Rezi. Dan langsung saja kita menampilkan link kuesioner dari kelompok kami. Di sini judul kuesioner kami adalah data hobi dan ekstrakurikuler siswa SMK Bakti tahun ajaran 2022 dan 2023. Langsung saja diklik linknya. Oke, boleh di demo ya. Langsung di demo kita lakukan. Di bagian pertama kuesioner kami ada pengisian biodata diri. Silakan diisi. Dan di bagian berikutnya ada berisikan daftar-daftar pertanyaan. Silakan diisi juga. Jika sudah selesai dalam pengisiannya, silakan klik kirim. Mas, sudah selesai. Berikut adalah penampilan proyek dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Bahkan Destu. Oh, silakan Destu. Saya Destu dari kelompok keyboard. Sebaiknya memberikan gambar atau screenshot di setiap link di slide tersebut. Perubahan yang telah kami lakukan, di sana ada hasil screenshot gambarnya. Apakah sudah sesuai dengan kemauan yang Sudah, terima kasih sudah kami tanggapi. kami akhiri? Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oh, kelompoknya Jenia, silakan. Kelompoknya Jenia, siap-siap. Anggotanya. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok Yandex dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan pertanyaan menggunakan metode kuesioner. Data ini harus wajib diisi karena kami sudah mengaktifkan required. Iya, boleh di zoom kita lihat demonya. Sekian dari demo dari kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanyakan sesuatu atau menanggapi presentasi kami? Ya, ada yang menanggapi ternyata, silakan. Eki. Baik, selamat siang. Saya William dari kelompok AFDRC 5. Tanggapan saya sebaiknya link di setiap slide itu diberi gambar dan diberi judul. Jadi atas tanggapannya dari saudara Eki, sekarang PowerPoint kami menjadi lebih menarik karena ada judul dan esesan dari data yang kami kumpulkan. Yang dari kami, kalau tidak ada pertanyaan lain, kami akan menutup presentasi kami. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Menyimpulkan dulu materi yang
yang tadi, hasil laporan di presentasi. Baik, saya akan coba di masing-masing kelompok yang sudah maju tadi. Pertama sekali ada kelompoknya Nathanael, ya boleh berdiri Nata dengan anggotanya. Silakan menyimpulkan dari yang laporan kamu susun dan berdasarkan tanggapan dari kelompok teman-teman yang lain, kelompok yang lain. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari pelajaran ini adalah, Siapa yang menanggapi, kasih tahu. yang menanggapi kami adalah Berry dari kelompok Ubon. Dia menanggapi bahwa link di PowerPoint kami harus diberikan judul supaya lebih mudah diketahui link apa. Oke, sekarang ya Ibu coba di kelompok yang kedua. Silakan duduk kelompoknya Nata. Rezi, ya beserta anggotanya. Stephennya. Tanggapannya di sini. Memberikan foto atau screenshot yang bisa diketahui oleh orangnya. Iya. Jadi laporan kamu jadi lebih apa? Diketahui oleh orangnya. Oh iya. Silakan duduk kelompoknya Rezi, kelompoknya Jenia. Silakan menyimpulkan dari hasil laporan tadi. Hasil laporan dapat kami simpulkan pendapat dari kelompok kunci Ya. agar mempermudah melihat PowerPoint dan memberikan judul dan screenshot agar orang lebih mudah melihatnya dan mengerti. Iya, begitu saran dan tanggapan. Silakan duduk kelompok Jenia. Jadi dapat kita simpulkan tanggapan dari kelompok lain itu sangat bermanfaat dan berguna dalam menampilkan atau memaparkan hasil proyek kamu. Setuju? Setuju. Kita sudah sampai di kegiatan akhir, kegiatan penutup. Di kegiatan penutup, kamu harus merefleksi pembelajaran hari ini dan harus melakukan post test. Jangan ya, silakan dibuka PowerPoint Ibu. Jangan kaget ya, nanti post test itu soalnya sama dengan pre-test, tetapi pasti skormu sudah berubah karena sudah memahami materi pada pembelajaran tadi. Di sini ada refleksi, ada juga post test yang bisa dilakukan. Ya, kita akan lihat dulu post testnya. Kalau diklik linknya, biar kita bisa lihat pengerjaan kamu. Nah ini post test yang akan kamu lakukan. Silakan, ada yang sudah buka? Buka aja, kita letakkan sebentar. Post testnya. Ada yang sudah buka? Kayaknya ya. Glenn ya, Glenn udah buka. Sudah, Bu. Oke. Proses. Di link bahan ajarku ada. Ada kamu kirim linknya di WA, tuh. Ada dikirim mana? Ada. Kirim ulang. Iya. Yang proses ya. Linknya aja kalau bisa. Ada kan? Ada Naka sudah. Untuk yang Naka tolong. Pengerjaannya. Oke, sudah cukup ya. Oke, sekarang kita akan lihat refleksinya. Refleksi pembelajaran hari ini. Refleksinya ya. Nah, di akhir pembelajaran ada refleksi pembelajaran. Ibu minta beberapa dari kamu merefleksikan pembelajaran hari ini. Refleksi untuk aspek perasaan dalam belajar. Ibu minta Brandy, boleh Brandy menyampaikan. Apa yang menyenangkan dari kita pelajaran ini? Menurut saya cukup menyenangkan karena bisa mengetahui bagaimana cara membuat link visioner. Baik, cukup menyenangkan. Silakan duduk untuk Brandy. Untuk aspek makna refleksi, Ibu minta ke Tiara. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Menurut saya aktivitas pembelajaran hari ini cukup bermakna dalam kehidupan saya. Baik, ada refleksi penguasaan materi. Saya minta ke Jennifer. Silakan Jennifer. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah saya menyumbangkan diri dalam proses pembelajaran ini? Di materi ini
ide-ide. Untuk refleksi gotong royong, Ibu serahkan kepada Jova. Silakan Jova. Untuk refleksi gotong royongnya gimana? Maka saya dapat bekerjasama dengan teman satu kelompok. Ya, saya memberikan pendapat untuk kelompok saya sendiri. Baik, itu refleksi dari teman-teman. Terima kasih Jova. Nah, sebelum ditutup, sekedar mengingat kembali software yang bisa kamu gunakan untuk membuat daftar pertanyaan dalam daring. Apa itu? Siapa yang mau mencoba? Software yang bisa digunakan untuk membuat daftar pertanyaan dalam daring. Ada Destu, coba kita lihat. Destu, ada Jovanus. Google Form. Google Form, kasih tepuk tangan buat Jova. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang terakhir. Apa manfaat Google Form bagi yang lain? Ada yang lain belum mencoba manfaat Google Form? Silakan apa? Kita dapat mengumpulkan data. Bisa mengumpulkan data. Oke, yang lain ada lagi manfaat Google Form. Bisa mengumpulkan data. Ada lagi? Glenn. Baik, silakan Glenn. Pada saat mengumpulkan data kita bisa menghemat waktu dan biaya. Menghemat waktu dan biaya. Ada lagi yang ketiga? Siapa yang mau mencoba? Bisa menghasilkan yang minum. Baik. Karena Google Form bersifat kuesioner dan pengisiannya juga bisa menggunakan Android ataupun laptop, sehingga pengisiannya bisa di mana saja dan lebih mudah. Baik, kasih tepuk tangan buat Nathan dan Jovanus. Silakan di Glenn juga ya, ada Glenn. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Jangan lupa untuk materi selanjutnya pasti akan ada keterkaitan dengan materi ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Pagi, Bu.